Hi class, how are you? I hope everything is running well. So the topic for today's meeting is comparatives and superlatives. So what is comparatives and what is superlative? We will learn about that in a few seconds. Uh, Topik kita adalah soal perbandingan. Bagaimana misalnya kalau dua benda dibandingkan, bagaimana kalau dia sama-sama, misalnya sama-sama besar, bagaimana kalau misalnya satunya lebih besar, yang satunya lebih kecil. Bagaimana misalnya mengungkapkan kalau salah satu di antara mereka adalah yang paling besar atau yang paling kecil. Nah, tapi sebelum kita lebih jauh bahas itu, ada beberapa bentuk ya. Misalnya positif. Misalnya dia tua, he is old atau she is old. It's boring, it's good, or it's bad. Semua adalah bentuk positif. Artinya kita tidak membandingkan apa-apa. Misalnya satu orang kita bilang he is handsome, kita tidak membandingkan apa-apa. Kita cukup mengatakan dia handsome, he is handsome, it's enough. Kita tidak sedang membandingkan dia dengan yang satu, atau kita tidak sedang membandingkan dia dengan semua orang misalnya. Namun ada kalanya juga kita membandingkan dua orang misalnya atau dua objek. Bentuk perbandingannya misalnya kalau older, old, kalau kita ingin mengatakan dia lebih tua dibandingkan dia, kita katakan older tambah er. Ada juga ditambahkan dengan more. Misalnya di sini ya ada yang er, misalnya pertama ini er ya. Ada yang berbeda betul dari bentuknya, misalnya good, nah jadi better, kemudian bad jadi worse, little become less. Nah ini kalau misalnya dua benda nih, ini kalau kita tidak sedang membandingkan apa-apa. Nah yang ketiga ini yang superlatif. Nah apa itu superlatif? Kalau misalnya kita ingin mengatakan yang paling atau yang misalnya tertua, berarti kita katakan the oldest ya. The most boring, kata boring kita tidak ganggu buat boring, kita tidak mengatakan boringer atau boringest, the most boring. Atau the best, and then the worst, and then the least. Nah apa saja, bagaimana cara aturan pemakaiannya, bagaimana proses pembentukannya, sebentar kita bahas. Nah kita kasih dulu beberapa contoh ya. Nah misalnya untuk yang positif, kita cukup mengatakan misalnya Wulan is young, Wulan is smart, Kiki is beautiful. Kita cukup mengatakan ini artinya positif, artinya ya positif, kita tidak membandingkan apa-apa. Dia berdiri sendiri, kita tidak sedang melakukan perbandingan. Namun ada kalanya kita membandingkan, sehingga disebut dengan komparatif. Dan ini bisa juga dibacakan komparasi atau perbandingan. Misalnya Nurul is younger than Iza ya, lebih muda, atau Ainun is more beautiful than Mirna. Jadi kalau misalnya untuk mengatakan kata lebih, itu ada ditambah er, ditambah dengan er misalnya. Tapi ada juga yang harus ditambahkan more di depan dan tidak ditambahkan er di sini. Nah, superlatif atau paling, contohnya misalnya kita bisa lihat di sini the youngest, yang paling tua. Ingat ada kata est di belakang. Nah, tapi tidak selalu ditambahkan est. Ada kalanya cukup ditambahkan most di depan. Misalnya ini ditambah es. Nah, komparatif bagaimana aturannya? Aturannya ini Ditya is the most handsome boy in the class. Bisa seperti gagah. Jadi kalau kita membandingkan dua langsung masuk ke bagian ini ya, atau dua benda, nanti terakhir maka ini adjektifnya di sini. Ini adjektifnya, aturannya. Kemudian ini ya,
ditambah dengan IR. Kemudian ada kata then. Nah, ini aturan yang pertama. This is the first. Ya. Aturan yang kedua, ditambahkan kata more, kemudian adjektif, kemudian then. Dan ini ceritanya, kalau kita menggunakan kata more, berarti dia menggantikan IR. Ini, ER ini. Nah, ada beberapa kata atau adjektif yang ditambahkan ER, ada yang harus pakai more. Misalnya, yang pakai ER misalnya smaller, ya. Ini cukup ditambahkan smaller, small jadi IR. Ada juga yang harus ditambahkan more di depan. Misalnya, tadi sebelumnya ada contoh beautiful. Kita bilang more beautiful. Kemudian ada then di belakang. Ini juga ada then. Semuanya harus pakai kata then ya. Harus pakai kata. Yang mana saja then. Yang kata-kata yang ditambahkan IR. Nah, ini kadang saya aja dalam bahasa Inggris ER ya. Nah, ejaannya. Nah, kata-kata yang cukup ditambahkan dengan ER adalah kata-kata yang termasuk ini one syllable adjective. Ini satu syllable. Satu syllable itu misalnya ini satu syllable, ini satu syllable, satu kali pengucapan tuh, satu suku kata gitu. Satu syllable, satu suku kali pengucapan misalnya satu kesatuan konsonan dengan vowel itu cukup kali. Jadi tidak terlalu panjang, misalnya suku katanya tidak terlalu panjang kalau kita pecah-pecah kata-katanya. Soalnya ini kan ini tadi aturannya pertama kan ini. Nah, dan ada kata clean. Ini kan cukup clean, cukup satu syllable clean. Ini kalau kita baca ya. Ini kalau kita baca clean ya, clean. Nah, ini satu vowel di sini. Ini dibilang satu syllable. Nah, satu syllable. Nah, karena dia cara baca satu syllable aja, maka kita cukup tambah IR di sini. Saya ubah dulu warna. Nah, cukup ditambah dengan IR. Terus tambah dan di belakang. Misalnya contoh lain, all. Ini kan satu syllable. Karena syllable itu cara bacanya kan all, gini kan. All. Berarti ini satu aja gitu. Ini vowel, satu vowel, terus satu konsonan. Itu satu syllable ceritanya. Kan ada satu syllable, cukup ditambah dengan IR di belakang. Terus ada then. Nah, contoh kalimatnya. Banjarmasin is cleaner. Cleaner, kenapa clean ya satu syllable, ada ER di belakang. Itu cleaner dan Makassar. Jangan lupa selalu tambahkan then karena kita membandingkan, artinya itu dari. Cleaner lebih bersih. Nah, jangan lupa ingat harus ada to be atau kata-kata di sini. Tergantung apa subjeknya. Karena Banjarmasin itu bentuk kota dan satu kota berarti dipakai is. Nah, contoh yang kedua misalnya older ya. All. Nah, ini satu juga tambahkan ER. Nah, then di belakang. Kemudian kata syllable adjektif itu maksudnya ada di ada konsonan, ada vowel, satu terus konsonan. Misalnya ini cara bacanya bukan tulisannya. Nah, kalau ini misalnya yang terjadi, misalnya ini kata adjektifnya ya, ini satu konsonan, vowel atau vokal, kemudian konsonan. Nah, caranya kalau kita mau membentuk komparatif atau membandingkan, misalnya ini kan besar, kita mau buat kalimat lebih besar. Misalnya, berarti ini konsonan terakhir kita bikin double. Ini kan
1, 2. Terus tambah er. Nah, tambah er terus pakai then. Nah, contoh lain misalnya hot ya. Ini konsonan. Nah, konsonan, vowel. Vowel, konsonan. Nah, kalau misalnya ini kejadiannya, maka ini konsonan terakhir cukup dikasih double T menjadi double T, terus er. Nah, terus pakai then. Misalnya Makassar is bigger than Parepare. Nah, contoh lain misalnya Sudiang is hotter than Malino. Right, and then we see the another example. And one syllable adjective, tapi adjektifnya itu berakhir dengan huruf E. Contoh, adjective plus R plus then. Misalnya safe, itu ditambah dengan R, cukup ditambah R karena ini berakhiran dengan I. Maka ini terakhir ditambah dengan then belakang. Large ditambah dengan R karena ini berakhiran dengan E, kemudian ada then di belakang. Misalnya Ambon is safer than Jakarta. Jayapura is larger than Surabaya. Ambon is safer than Jakarta. And then bagaimana misalnya kalau 2 atau 3 atau 4 silabel? Misalnya more. Let's say like more, and then adjective, then expensive. Misalnya ini kan lebih dari 2 atau 3 silabel. Misalnya, maka kalau misalnya ini 3, ini kan berapa ya? 1 X, then shift. Cukup ditambah kata more di depan. Dan expensive, kemudian then. Nah, kalau misalnya interesting, ini juga kan panjang. Ada lebih dari 2 silabel. 2 atau lebih silabel. Maka kata more di depan, interesting then. Nah, misalnya Bali is more expensive than Palu. Yogyakarta is more interesting than Kendari. Bagaimana misalnya kalau ada adjektif, ya, adjektif, remember that, berakhiran dengan Y, maka ini huruf Y ini diganti dengan I, E dan R, kemudian ada kata then. Misalnya busy, ya. Busier than. Pretty, ini ada I dan kemudian ini diubah, ya. Bandung is busier than Banjarmasin. This building is prettier than the. Misalnya, tapi tidak semua juga kata adjektif cukup ditambah er atau kata tambah more di depan. Itu kata-kata yang totally different. Misalnya nih, misalnya good, ini tidak ditambah gooder misalnya, tapi dia berubah bentuknya better. Nah, terus ada kata then di belakang. Bad juga begitu, dia ditambah r, ditambah r. Dulu kan no, it's not the way. Untuk bilang lebih buruk kita bilang worse. Jauh, untuk lebih jauh kita bilang further. Soalnya the weather in Sorong is better than in Solo. The traffic in Lombok is worse than in Medan. Right. Jadi tidak semua, tapi tidak banyak. Tapi ini yang paling umum ya, good-nya bagus kalau kita. Nah, kita masuk ke superlatif. Itu we compare more than two things. Bagaimana kalau kita membandingkan misalnya 2 atau lebih benda atau
short syllable, misalnya one syllable, and two syllables ending with in e atau y, ini y ya, ejanya, maka diganti dengan er. Misalnya, we form the superlative by using the article. The artinya kan ter atau paling before the adjective and ending es too. Misalnya, call, ini kata call, ini benua ini, terus ini penguin. Antartika. Ya, Antartika is, jangan lupa ada kata the di depan, kemudian ada est. Nah, ini kalau misalnya short adjective atau one syllable. Tadi di awal ini one syllable ya. Nah, kalau kita mau bilang Antartika adalah yang paling dingin, coldest, maka kita tambah est dan jangan lupa pakai the di depan. Long adjective, gimana kalau misalnya long adjective? Kita pakai most. Tadi kan kalau adjective pakai more kalau misalnya 2 benda. Kalau 3 benda, maka kita pakai most. Misalnya, Jim is the most intelligent in my school. So, ada kata the most intelligent. Kenapa pakai most? Karena kan lebih dari 2 syllable. Most di depan. Nah, irregular adjective. Tadi contoh di awal, untuk bilang good, kalau bilang lebih baik kita pakai better. Kalau kita mau bilang terbaik, kita bilang the best. Misalnya sering kita dengar you are the best. Dan bad itu bentuk kalau kita mau bilang lebih buruk, maka kita pakai worse. Kemudian yang paling buruk kita pakai the worst. Nah, contohnya, vegetables are the best food you can eat. Sayur adalah makanan paling baik yang